Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Update Pendidikan. Baik teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, kali ini kami akan berbagi terutama bagi Bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan di sekolah terkait dengan manfaat apa saja yang akan diperoleh seandainya Bapak dan Ibu sudah memiliki NUPTK. Nah, apa itu NUPTK? Kita akan lihat definisinya sebagaimana yang ada pada websitenya Kemdikbud, bahwa NUPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan merupakan nomor induk bagi seorang guru dan tenaga kependidikan. NUPTK diberikan kepada seluruh GTK, baik PNS maupun non-PNS yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan surat Dirjen GTK sebagai nomor identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan. Dari definisinya sudah cukup jelas bahwa kita bisa garis bawahi ya teman-teman, untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan. Jadi tentu akan memiliki banyak manfaat. Manfaat yang pertama yaitu syarat teman-teman bisa mendaftar beasiswa. Ini saya contohkan mengenai pendaftaran beasiswa mikrokredensial bidang literasi secara daring pada Teacher College Columbia University Amerika Serikat bagi guru PAUD dan SD. Ya, siapa saja yang bisa mendaftar? Salah satunya adalah guru harus punya NUPTK dan ini bertanda bintang, wajib diisi. Jadi sampai di sini jelas ya teman-teman, bahwa banyak program beasiswa Kemdikbud yang syaratnya bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru harus punya NUPTK. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah untuk Bapak dan Ibu guru bisa mengikuti seleksi PPG dalam jabatan. Ya, sebagaimana yang tertuang di dalam Permendikbud nomor 38 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Siapa saja yang bisa memperoleh? Kita akan lihat di pasal 4. Nih, ya, pasal 4. Calon mahasiswa program PPG dalam jabatan harus memenuhi persyaratan. Kita lihat di poin E, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi untuk bisa mengikuti program PPG dalam jabatan, teman-teman, Bapak dan Ibu guru wajib punya NUPTK. Ya, manfaat berikutnya yang ketiga, ini kita akan melihat di Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 tentang pengelolaan ya dana bantuan operasional atau dana BOS reguler. Dana BOS reguler bisa digunakan untuk pembayaran honorer ya, pembayaran honor bagi guru honorer. Apakah semua guru honorer bisa dibayar ya menggunakan dana BOS? Kita akan lihat siapa-siapa saja yang bisa dibayar ya menggunakan dana BOS. Tahun berapa tadi ya? Oke, kita lihat dulu. Lupaan nih. Pembayaran honorer. Nah ini nih. Nih ya Bapak dan Ibu, bahwa pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan pada guru dengan persyaratan berstatus bukan aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara itu ada 2, PNS dan P3K, berarti harus guru honorer, kemudian tercatat pada Dapodik dan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, jadi bagi guru honorer yang bisa dibayar
menggunakan dana BOS adalah mereka yang memiliki nomor unik pendidikan atau punya NUPTK. Nah, itu manfaat yang ketiga. Dan manfaat berikutnya yang keempat, Bapak dan Ibu ya, bisa mendapatkan sertifikasi guru harus punya NUPTK. Sebenarnya ini kelanjutan ya daripada manfaat yang kedua, bisa mengikuti PPG. Karena bagaimanapun Bapak dan Ibu bisa memperoleh sertifikasi kalau mengikuti PPG ya. Setelah PLPG tidak ada, maka PPG lah cara untuk mendapatkan sertifikasi. Sedangkan untuk mengikuti PPG harus punya NUPTK. Maka untuk mendapatkan tunjangan profesi atau sertifikasi juga harus punya NUPTK. Tidak hanya punya, sebenarnya NUPTK-nya harus valid ya. Harus valid, maka tunjangan bisa dicairkan. Kalau NUPTK tidak valid, maka di sini tidak centang. Ya, dia akan tanda silang, artinya tidak valid, maka harus dibenarkan dulu NUPTK-nya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah banyak sekali program Kemendikbud, baik itu lomba bagi Bapak Ibu guru ataupun seminar ataupun pelatihan-pelatihan yang di situ memerlukan NUPTK. Nah, selanjutnya bagi Bapak dan Ibu yang belum punya NUPTK, bagaimana tata caranya atau apa saja syaratnya yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan NUPTK? Teman-teman, ada banyak syarat ya yang harus dipenuhi supaya teman-teman bisa mendapatkan NUPTK, terutama ya bagi yang belum mendapatkan NUPTK. Syarat penerbitan NUPTK, kita perbesar. Nggak bisa ya. Oke. Syarat mendapatkan NUPTK yang pertama, data pemohon sudah ada dalam data pokok pendidik ya, jadi harus pastikan sudah ada di Dapodik ya. Kemudian kartu tanda penduduk, KTP, ijazah dari pendidikan dasar sampai paling rendah diploma 4 atau S1 bagi pendidik dan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan formal. Ya, artinya ini sudah memenuhi syarat menjadi seorang guru bahwa pendidikannya harus minimal D4 atau S1. Kemudian bagi yang berstatus CPNS atau PNS melampirkan SK pengangkatan dan SK penugasan dari Dinas Pendidikan. Kemudian surat keputusan pengangkatan dari Kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus non-PNS tapi bertugas pada sekolah negeri atau sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Kemudian bagaimana untuk yang sekolah swasta, maka bertugas paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus bagi yang berstatus non-PNS pada satuan pendidikan swasta atau yang diselenggarakan oleh masyarakat, dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah mengajar 2 tahun minimal, sudah terdaftar di Dapodik, segera urus NUPTK, berkoordinasi tentunya dengan operator sekolahnya, karena pengusulan NUPTK saat ini bersifat online semuanya, berkas-berkas juga dalam bentuk file diupload dan sebagainya ya. Nah, itu saja Bapak dan Ibu berbagi kami teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan kami doakan bagi Bapak dan Ibu guru yang sedang mengikuti proses apapun, penerimaan PPG, penerimaan P3K, kemudian sedang sekolah ataupun melanjutkan studinya dan sebagainya, kami doakan mudah-mudahan sukses selalu. Dan kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.